Assalamualaikum teman-teman, bersama aku Rafika Hanani. Kali ini aku akan membahas tentang perkembangan bahasa reseptif. Ikutin terus ya. Bahasa reseptif adalah kemampuan berbahasa anak untuk mengenal dan bereaksi terhadap seorang, terhadap kejadian lingkungan sekitarnya, mengerti maksud mimik, dan nada suara, dan akhirnya mengerti kata-kata. Kemampuan bahasa reseptif perlu dikembangkan sejak dini, yaitu kemampuan menangkap, memahami, dan menyampaikan informasi yang didapatkan melalui bahasa lisan. Fungsi reseptif terlihat dengan adanya reaksi terhadap suara. Hal ini pada mulanya bersifat refleks. Kemudian, ia memperlihatkan respon motorik berupa terdiam kalau mendengar suara, mengedip, atau seperti gerak terkejut. Pada masa kanak-kanak, kemampuan bahasa memiliki 3 kemudahan dalam menerima dan memahami pengetahuan yang baru dibandingkan dengan perkembangan logika. Dikarenakan salah satu karakteristik anak adalah meniru, sehingga ketika orang dewasa berbicara, anak akan mengamati bagaimana pelafalan dari kata-kata tersebut. Menurut Maiklebus dalam Hernawati 2007 menyatakan bahwa pemerolehan bahasa anak diperoleh dari pengalaman anak yang mendengar terhadap lingkungan terdekatnya. Proses penerimaan bahasa yang melalui indera pendengaran adalah bahasa reseptif. Bahasa reseptif diperoleh dari pengalaman belajar anak yang menghubungkan lambang bahasa yang diperolehnya melalui pendengaran yang bertujuan untuk memahami mimik dan nada suara yang kemudian mengerti arti kata. Setelah itu, anak-anak mulai berkomunikasi dengan menggabungkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan akhirnya melalui kata-kata untuk diungkapkan atau yang disebut dengan bahasa ekspresif. Perkembangan bahasa reseptif pada usia 0-12 bulan. Jauh sebelum bayi bisa berbicara dan mengeluarkan kata-kata, bayi sudah lebih dulu tahu cara berkomunikasi, mulai dari tangisan yang mana mungkin kerap kali kita dengar sepanjang hari. Ya, itu adalah cara bayi untuk mengkomunikasikan kebutuhannya. Bayi juga mulai mempelajari cara berkomunikasi dengan melihat raut wajah serta mendengarkan ucapan kita. Tanpa kita sadari, saat kita berkomunikasi dengan bayi, mereka sesungguhnya tengah mempelajari cara berkomunikasi. 1. Perkembangan bahasa dan bicara bayi 1-3 bulan. 1. Menangis sebagai bentuk komunikasi untuk segala kebutuhan. 2. Perbedaan suara tangis untuk kebutuhan atau keluhan tertentu. 3. Mulai membuat suara-suara vokal seperti oh, oh. 4. Terkejut ketika mendengar suara keras. 5. Memberikan perhatian pada suara orang tua. 6. Memperhatikan wajah. 7. Tersenyum. Pada fase ini, orang tua bisa lebih sering untuk mengajak bicara dengan suara yang lembut dan jelaskan kepada bayi mengenai arti tangisan bayi. 2. Perkembangan bahasa dan bicara bayi 4-5 bulan. 1. Menoleh sumber suara. 2. Tertawa dan mengikik. 3. Mulai ilaran dan juga suka sekali menyemburkan ludahnya dan membuat kelembung. 4. Mendegut atau cawing semakin sering, terutama untuk merespon sesuatu. Pada fase ini, yang orang tua bisa lakukan untuk menstimulasinya adalah dengan mengajak bercanda dan tertawa bersama. 3. Perkembangan bahasa dan bicara bayi 6 bulan. 1. Mulai merespon jika dipanggil nama dan juga kata tidak. 2. Sering memperhatikan mulut kita ketika kita berbicara. 3. Mulai berceloteh dan lebih sering menggunakan suara O dan U. 4. Mulai mengeluarkan suara-suara seperti mengejek yang menggemaskan. Di usia ini, untuk menstimulasinya, orang tua bisa mengajak bermain di depan cermin, kemudian memanggil nama bayi, kemudian menunjuk pada bayangan bayi di cermin. 4. Perkembangan bahasa dan bicara bayi 7-9 bulan. Anak mulai memperhatikan terhadap percakapan. 2. Nampaknya mulai memahami beberapa kata.
3. Mengerti kata tidak. 4. Bisa mengucapkan dua silabel secara bersamaan seperti baba, gaga. 5. Mulai mengucapkan kata mama atau papa. 6. Mulai mengikuti nyanyian dengan bahasanya sendiri. Di usia ini, orang tua bisa banyak mengajaknya bermain seperti bermain ciluk-bah. Kemudian orang tua bisa lebih sering lagi menunjukkan nama-nama benda di sekeliling anak seperti memberi tahu botol, makanan, minum, susu, mama, papa, dan lain-lainnya. 5. Perkembangan bahasa dan bicara bayi 10-12 bulan. 1. Mulai memahami perintah sederhana seperti meminta anak untuk mengambil barang, menyimpan ke dalam kotak, dan lain-lain. 2. Bereaksi terhadap musik seperti melakukan gerakan tari. 3. Mulai meniru berbagai macam suara. 4. Mengucapkan kata mama dan papa dalam arti sebenarnya dan bisa mengucapkan 1-3 kata. 5. Bereaksi ketika kita berpamitan, yakni mengatakan bye sembari melambaikan tangan. Pada usia ini, orang tua bisa lebih sering mengobrol dengan anak dan juga mendorong anak untuk mengatakan sesuatu. Jangan gunakan bahasa bayi, tapi konsisten untuk menggunakan bahasa normal pada umumnya. Perkembangan bahasa reseptif pada usia 1-3 tahun. Umur 1-2 tahun, si kecil telah dapat menunjukkan gambar-gambar di dalam buku, menunjuk ke beberapa anggota tubuh ketika ditanya, mengikuti perintah sederhana, dan mengerti pertanyaan sederhana. Si kecil sekarang suka mendengarkan cerita-cerita sederhana dan menikmati ketika orang tua bernyanyi atau melafalkan sajak-sajak sederhana untuknya. Di masa ini, dia akan meminta orang tua menceritakan cerita kesukaannya berkali-kali. Kemudian, pada umur 2-3 tahun, dia akan sudah memahami 2 kata perintah, seperti misalnya, copot kaos kakimu dan taruh di keranjang cucian. Dia juga dapat mengerti konsep yang berlawanan seperti panas dan dingin, baik dan buruk, berhenti dan berjalan. Dia akan memperhatikan suara telepon dan bel pintu serta akan menunjukkan ke arah benda tersebut. Rasa senang, meminta orang tua menjawab, atau berusaha menjawabnya sendiri. Perkembangan bahasa reseptif pada usia 3-5 tahun. Si kecil yang telah berumur 3-4 tahun telah memahami kalimat pertanyaan sederhana. Dia dapat mendengarkan orang ketika memanggilnya dari ruang sebelah. Pada usia ini, gejala kesulitan pendengaran bisa menjadi jelas. Jika orang tua ragu-ragu terhadap perkembangan pendorongan si kecil, orang tua bisa memeriksanya ke ahli audiologi klinis. Pada usia 4-5 tahun, si kecil akan menikmati beragam cerita dan dapat menjawab pertanyaan sederhana tentang cerita tersebut. Dia mendengar dan memahami apa yang dikatakan orang lain dengan alasan di rumah atau di lingkungan sekolahnya. Kemampuan si kecil untuk dapat mendengar setiap saat harus sudah tidak diragukan lagi. Jika orang tua ragu, segera periksalah ke ahli audiologi klinis. Jika orang tua ragu terhadap pemahaman bahasa si kecil, jadwalkan konsultasi ke ahli patologi wicara bahasa atau terapis wicara bahasa. Si kecil telah dapat membuat kalimat yang lebih panjang pada usia 3-4 tahun. Dia akan berbicara tentang banyak hal yang terjadi jauh dari rumah serta tertarik membicarakan kegiatan prasekolah, teman, atau pengalaman menarik lainnya. Perkataannya biasanya telah lancar dan orang selain kerabat keluarga dapat mengerti apa yang dikatakannya. Jika si kecil menunjukkan gejala gagap, segera temui ahli patologi bicara bahasa. Gagap bukanlah tahapan normal belajar bicara. Begitu pula dengan suara serak yang tetap atau berkepanjangan. Pada usia 4-5 tahun, si kecil telah dapat berbicara dengan jelas dan lancar dengan menggunakan suara yang mudah didengar. Dia dapat membuat kalimat panjang dan detail menggunakan tata bahasa seperti orang dewasa, menceritakan kisah imajiner, tetap berpegang pada topik, dan melafalkan kata-kata yang benar. Beberapa anak kemungkinan masih akan cadel karena masih sulit mengucapkan konsonan tertentu, namun mereka seharusnya dapat dipahami dengan mudah oleh orang dewasa dan anak-anak lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.